Alkisah di sebuah negeri entah berentah. Hiduplah seorang dara nan cantik jelita. Dalam sebuah kesempatan, ia bertemu dengan jejaka nan tampan menawan. Awalnya sih malu-malu, lama-lama jadi mau. Pertama-tama curi pandang, akhirnya ngajak kenalan. Setelah masing-masing menampilkan jurus-jurus mautnya, akhirnya mereka mengibarkan bendera jadian. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Pacaran mereka dipenuhi dengan puisi-puisi indah dan mesra. Tiada hari tanpa kata I love you, my darling, my love. Hari-hari dipenuhi gelak tawa dan romantisme ala negeri entah berentah. Kemudian mereka menikah, punya anak-anak, dan berakhir dengan masuk surga. Wow. Assalamualaikum. Hai, apa kabar para remaja? Bersama Bunda Neneng, kita bertemu di channel Curhat sama Bunda. Di channel ini, kalian boleh curhat berbagi cerita tentang apa saja ya. Mau cerita tentang gelisah karena jatuh cinta? Boleh. Curhat galau karena ortu, teman, atau diri sendiri juga boleh. Atau berbagi pengalaman tentang prestasi yang baru saja kalian dapatkan, harapan yang terpendam, atau kata maaf yang belum terucap. Bahkan, kalian juga bisa berbagi loh tentang ketakutan, kecemasan, trauma. Pasti yes lah. Nah, kembali lagi kita dengan cerita di awal tadi. Cerita itu sebenarnya gambaran cinta dan pacaran pada remaja. Sebuah kisah indah dan penuh bunga-bunga dan berakhir dengan masuk surga. Mau dong? Jadi ingat waktu Bunda dulu jadi remaja. Udah mulai taksir-taksiran, kalau ketemu cermin langsung ngaca. Takut banget kalau kelihatan jelek. Apalagi kalau ada jerawat yang nemplok di wajah. Tanpa kasih aba-aba, berasa dunia mau runtuh. Terus kalau lagi jalan-jalan misalnya, gak bisa ngelihat makhluk licin sedikit tuh. Langsung cik-cikan sama temen-temen salah tingkah sendiri. Untunglah gak deket kali ya. Oke, menjadi remaja tentu sangat luar biasa. Remaja katanya hidup dalam fase paling indah, ada banyak keceriaan, canda tawa. Namun karena remaja berada dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, tentu banyak juga dong perubahan yang membuat galau. Mulai dari perubahan tubuh di sana-sini, organ seksual mulai berkembang, berikut dengan deretan tugas-tugas perkembangan remaja yang juga harus dipenuhi. Nah, salah satu hal yang gak bisa dipisahkan dari remaja memang urusan cinta ya. Urusan cinta ini memang dipengaruhi oleh hormon. Hormon seksual itu sudah mulai berproduksi sehingga fisik juga berubah, perasaan berubah, bikin bingung, panas dingin, salah tingkah. Katanya sih makan tak enak, tidur gak nyenyak. Bener gak sih? Gak peduli langit mau runtuh atau durian jatuh, pokoknya kalau sudah kena panah asmara itu dunia seakan milik berdua. Mensikapi cinta ini, ada remaja yang memilih untuk meletakkan saja cinta sebagai sebuah perasaan indah, anugerah Allah, anugerah Tuhan tanpa harus pacaran. Tentu dengan berbagai alasan dan pertimbangan ya. Ada karena pertimbangan agama yang Bunda tahu. Kalau di agama Islam memang pacaran itu dilarang karena akan mendekatkan pada zina. Apakah itu zina mata, zina hati, sampai interkos. Nah, dalam Islam itu ada sistem ta'aruf atau perkenalan ketika mereka sudah siap untuk menikah. Namun banyak juga remaja yang mengekspresikan cinta dengan pacaran. Cinta harus diwujudkan katanya. Gak asik dong kalau cuma dipendam, bisa-bisa jadi bisul. Makanya gak heran kalau ada yang sangat menggebu-gebu, mampu gak mampu, butuh gak butuh, siap gak siap, boleh atau tidak, pokoknya harus kudu must be pacaran. Nah, karena pacaran dilandasi dengan cinta, makanya serasa gak mungkin deh kalau pacaran itu membawa pada penderitaan. Tapi apa benar pacaran seindah dalam bayangan menyenangkan seperti angan? The fact is,
Nyatanya memang banyak cerita dan fakta berbicara, ternyata cinta dan pacaran itu tak seindah itu. Nah, salah satunya tentang bucin nih, mungkin kalian pernah dengar ya, istilah bucin atau budak cinta. Istilah ini memang digunakan oleh laki-laki atau perempuan yang tergila-gila akan cinta. Dalam ilmu psikologi, itu disebut codependent relationship, sejenis hubungan disfungsional di mana salah satu orang menjadi penjaga dan satu orang lainnya mengambil keuntungan. Orang bucin ini akan melakukan apa saja untuk pasangannya tanpa logika. Ia bisa mengorbankan harta, perasaan, harga diri, bahkan kehormatannya. Bahkan ketika melihat kekurangan pasangan, justru dilihatnya sebagai hal yang lucu. Tidak apa-apa, bahkan menggemaskan. Kalau misalnya nih, pacarnya selalu minta dibelikan barang-barang mewah, itu tidak akan dilihatnya sebagai pemerasan, tapi dilihatnya sebagai ekspresi cinta. Dan pacarnya sangat membutuhkan dirinya. Lebih ekstrim lagi nih, setiap kali pacarnya minta melakukan hubungan seksual atau berzina, itu tidak lagi dilihatnya sebagai dosa, tapi sebagai pembuktian cinta dan merayakan kasih sayang. Semoga saja kalian tidak mengekspresikan cinta dengan jalan seperti ini ya. Nah, tingkat keparahan seseorang menjadi bucin itu juga ditentukan oleh tingkat harga diri, keadaan mental, pola asuh orang tua, pergaulan, dan tingkat religiusitas. Semakin rendah harga diri seseorang, keadaan mental dan religiusitasnya, maka semakin rentan pula dia menjadi bucin. Tahun 2005 ada penelitian biological anthropologist dari Helen Fisher. Helen ini men-scan otak pada 2.500 mahasiswanya. Hasilnya, ketika mereka diperlihatkan foto pacar atau orang yang dia sukai, tubuh mereka itu akan mengeluarkan semacam hormon dopamin atau hormon kebahagiaan. Itu sebabnya manusia akan sangat senang kalau jatuh cinta. Tapi sebenarnya hormon ini akan keluar setiap kita melakukan hal-hal yang kita senangi loh. Tidak hanya keluar ketika kita jatuh cinta saja. Misal, ketika kita melakukan hobi, menyanyi, mendengar musik kesukaan, membaca, melihat pemandangan alam, shopping-shopping, healing-healing, macam-macam deh. Ada lagi nih yang lebih terasa bermakna, yaitu ketika kita berdoa. Iya, berdoa atau sholat ya bagi yang muslim ya. Ketika kita berdoa dengan khusyuk, sambil membayangkan Allah dekat dengan kita, Tuhan sangat dekat dan mendengarkan doa kita. Rasa pasrah dan harapan itu memunculkan bahagia. Dan kita merasa bahwa ada Tuhan yang tahu segalanya, mendengarkan dan akan mengabulkan doa kita. Gak percaya? Coba aja sendiri. Terus, emangnya salah bun kalau kita mau menyenangkan pasangan kita? Ya enggak lah. Toh mencintai berarti juga meletakkan kebahagiaan kepada pasangan kita kan? Yang salah adalah ketika kita tidak bisa meletakkan cinta itu pada porsinya. Yang salah ketika kita menjadikan pusat dopamin kita hanya pada seseorang. Nah, kalau kita menggantungkan kebahagiaan itu hanya pada seseorang, kalau dia tidak ada, maka end of the world dong. Sehingga kita rela melakukan apapun, rasional atau tidak, dosa atau tidak, untuk orang tersebut. Nah, selain itu menjadi salah juga ketika kita mencintai dengan cara yang salah. Kita mengekang, mengontrol atau mengendalikan pasangan hingga berujung kekerasan dalam pacaran. Baik itu fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Nanti kapan-kapan deh kita akan bahas tentang ini. Serem juga ya. Terus gimana dong bun? Nah, ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan agar nggak menjadi pelaku atau korban bucin ini. Pertama, self-love. Artinya mencintai diri sendiri. Ini adalah prinsip utama ini adalah prinsip utama ya. Bukan berarti egois loh ya. Tapi kamu bisa menempatkan mana sesuatu itu tepat untuk kamu atau tidak. Misal, saya tidak harus pacaran kalau memang kamu merasa itu tidak tepat. Jadi tidak harus mengikuti zaman. Kalau memang kamu merasa gak mau atau belum butuh atau memang kamu punya prinsip itu
tidak akan kamu lakukan, ya nggak apa-apa. Tidak harus mengikuti zaman atau kebanyakan orang. Atau misal saya tidak harus mengorbankan waktu belajar hanya karena pacar minta diantar nonton bioskop. Artinya kamu bisa meletakkan pacaran itu secara proporsional, tidak menjadikan dirimu itu selalu sebagai orang yang dikorbankan. Yang kedua, sadari bahwa pusat kebahagiaan itu bisa dihasilkan oleh banyak hal dan aktivitas. Jangan hanya disandarkan pada satu orang saja. Maka cari hal-hal positif yang bisa membuat kita bahagia. Misal berdoa tadi, melakukan hobi, ikut kegiatan-kegiatan sosial, menolong orang, healing jalan-jalan, atau juga bisa ikut lomba yang membuat kita tertantang dan bahagia ketika kita menang. Coba deh. Jadi daripada bucin, lebih baik kita memperbanyak aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat, sehingga kebahagiaan kita tidak tergantung hanya pada soal cinta. Yang ketiga, menetapkan privasi, artinya bisa membuat aturan yang jelas dengan pacar. Misal bahwa kamu gak akan ngelarang ya kalau aku ikut kegiatan kemahasiswaan atau ikut OSIS atau berkumpul dengan teman-teman, dan gak boleh mengisolasi misalnya nih itu. Keempat, komunikasi yang sehat. Dalam komunikasi ini kamu berani untuk bersikap asertif. Asertif itu mampu mengemukakan apa yang ada dalam diri kamu. Misalnya, saya tidak suka nih begini, sehingga bisa kamu ungkapkan, tidak hanya diam begitu. Dan bisa berkata tidak ketika sesuatu hal itu melewati batas-batas yang tidak kamu inginkan. Yang kelima, putuskan segera bila ada tanda-tanda toxic love. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan banyak kerugian kalau kamu teruskan dan terus-menerus berada dalam lingkaran toxic love. Kapan-kapan deh kita bahas tentang ini ya, tentang toxic love. Nah, semoga makin jelas ya tentang bucin. Bunda tunggu tanggapan dari kalian. Mungkin ada saran-saran dari kalian biar tidak bucin, biar tidak menjadi korban bucin. Atau mungkin kamu juga punya pengalaman saat ini sedang bucin-bucinnya dan mau cerita, boleh banget, monggo lo ya. Nah, untuk kontak dengan Bunda, silakan kalian tulis di kolom komentar atau bisa kirim email di curhatsamabunda@gmail.com. Kemudian di Instagram @curhatsamabunda. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas hal-hal yang menarik untuk kita bahas. Oke? Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.